Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak rahmatnya, memberikan kita kesempatan untuk mencicipi indahnya dunia ini yang menipu. Nggih, Pak. Memberikan kita kesempatan untuk mencicipi indahnya dunia ini yang menipu. Dunia itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-45. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kama in anzalnahu minas sama. Dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Seperti air, Pak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kok Allah permisalkan dunia itu seperti air? Ya, ada setidaknya paling tidak ada 4, Pak. Ada 4 persamaan yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa kok dunia Allah samakan seperti air? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, air itu kan sifatnya tidak setia dengan satu tempat, Pak. Masya Allah. Ora setia. Sekon dhuwur jiglok ning gendeng. Setia ndak, Pak, di gendeng? Mesti miduk, gitu. Jatuh ke bawah. Di bawah, di tanah, setia ndak? Atau ngalir? Mengalir ke yang lebih rendah lagi. Kalau misalkan dia setia dalam satu kubangan, air itu kalau setia dalam satu kubangan, pasti airnya busuk. Gitu apa nggih? Ya. Itulah dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu akan selalu berpindah tempat. Mungkin dulu kita yang memiliki, maka bisa jadi esok hari orang lain yang memiliki. Panjenengan dapat gaji misalkan nggih, langsung blek 3 juta, 10 juta misalkan. Sekarang 10 juta, esok hari masih 10 juta atau enggak? Sudah enggak, sudah mboten nggih. Esok hari sampai terus-terusan Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan berpindah tempat. Itulah dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW memberikan permisalan kepada kita bahwasanya kenikmatan dunia yang Allah berikan itu seperti setetes air, sedangkan yang Allah sisakan untuk orang beriman itu seperti lautan, maka jangan sampai kita merasa terlalu sedih ketika kehilangan setetes air, dan jangan kita merasa terlalu sombong karena memiliki setetes air. Dunia itu tidak pernah setia dengan kita. Walaupun kita mungkin yang setia menjaga dunia, enten tiang gadah mobil kedewian, mobil zaman tahun sekitar ini katanya Pangeran William katanya punya mobil yang dulu sejak dia muda sampai dia mati ternyata mobilnya masih sama, Pak. Ya. Dia berusaha menjaga mobilnya, tapi ternyata dia yang tidak setia dengan dunia, gitu. Dan ketika ternyata dia tidak setia dengan dunia, mobilnya kemana? Diangkut, akhirnya dimasukkan ke museum. Tidak lagi menjadi miliknya atau milik keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa persamaan dunia yang kedua dengan air? Air itu sifatnya mudah menguap. Nggih, Pak. Air itu mesti mudah menguap. Lah terus dunia itu mudah menguap harganya. Pak jenengan punya HP nggih. Mungkin niki dulu harganya saya tidak tahu, kalau baru mungkin sekitar 5 juta, 4-6 juta, tapi sekarang orang ngewe ora payu, Pak. Masya Allah. Panjenengan punya HP nggih,
Punya sepeda motor, belinya sekian belas juta. Saniki didol paling go 10 juta. Nggih. Dulu ada HP cepat-cetit nih kok, Pak. Saniki payu napa mboten, Pak? Nggih. Payu, Cik, nggih. Cik payu nggih, raketang 300.000 nggih. Dulu Masya Allah. Jadi primadona. Itulah dunia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa berkurang harganya, akan senantiasa menghilang begitu saja, berubah-ubah dan berkurang harganya. Sing saiki kok berharga, besok lagi sudah tidak lagi berharga. Alah baru-baru saja sepeda ontel gitu Pak. Pas lagi rame-rame ini sepeda ontel regane dhuwur, sakniki wis biasa miduk maneh. Itulah dunia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian apalagi persamaan air dengan dunia? Yang pertama tadi tidak setia, yang kedua mudah menguap, tidak setia dengan satu tempat, yang kedua itu mudah menguap, kemudian yang ketiga, kalau kebanyakan malah justru membuat kita bingung gitu. Duwe banyu Pak nggih. Panjenengan lek minum itu sehari berapa gelas Pak? 8 gelas. Panjenengan misalkan disediakan 1 galon, habis sehari enggak? Enggak mungkin nggih. Sehari rantek galon segalon habis sehari. Itulah dunia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kita butuhkan itu ya sehari yang kita butuhkan berapa? Yaitu nggih. Dunia yang namanya air itu nggih, misalkan mau BAB kalau cuman 1 kolah nggih, sak ember, nah itu cukup. Tapi lek misalnya pengen BAB Pak, banyune sak omah, bingung kenapa mboten? Nggih, kok bisa banyune sak omah? Lah kebanjiran. Nah, misalnya lantai 2, nggih. Misalkan lantai 2, mungkin yang pernah di Jakarta Pak Edi nggih. Bagaimana Pak Edi di rumah sana yang di Jakarta, alhamdulillah banjirnya cuma 1 mata kaki. Tapi di lantai 2. Nggih. Lantai 2 1 mata kaki nggih. Lagi WC-ne ning endi, kamar mandine ning endi? Mau BAB aja bingung. Mosok dari lantai 2 mau BAB sembarangan, enggak bisa gitu. Itulah dunia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Air sebagaimana dunia, ketika dunia itu terlalu banyak, maka kita yang akan bingung, bahkan bisa menenggelamkan kita. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama, apa persamaan dunia dengan air? Yang keempat itu kalau terlalu asik basah. Bahkan bukan hanya basah, bisa jadi malah justru membahayakan kita, bisa tenggelam. Itulah fitnah dunia. Kalau terlalu asik kita dengan dunia, maka dunia itu akan melenakan kita. Sebagaimana seorang dia asik bermain air, maka air itu juga akan membuat dia terlena. Yang seharusnya anak, yang namanya anak kudune wis dangkon mulih, tapi ternyata ndelok koncone jeguran, melu jeguran. Jeguran mriki jeguran nggih, Pak. Nggih. Ciblon. Keceh melu keceh. Nggih, keceh. Koceh lek mriki. Lek Solo keceh. Jeguran terus keceh nggih. Ciblon dan lain sebagainya. Melok-melok, akhirnya basah sampai di rumah loh. Iki klambi sesuk mbok sekolah maneh kok ternyata basah. Itulah dunia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sifat yang keempat persamaannya dengan air adalah ketika kita terlalu asik dengan dunia, maka kita akan terkena fitnahnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan permisalan kepada kita bahwasanya dunia itu layaknya air, yang kita butuhkan itu hanya 8 gelas dalam sehari. Yang kita butuhkan itu hanya 1 kolah untuk BAB. Tidak kita membutuhkan lebih banyak daripada itu, semakin murko. Semakin tamak kita, semakin murko kita dengan dunia, maka justru akan semakin membahayakan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau kita mengetahui bahwasanya dunia itu seperti air dan yang Allah berikan hanya setetes, jangan sampai kemudian kita merasa congkak, merasa sombong ketika kita diberikan setetes air, dan jangan pernah kita merasa kurang atau merasa sedih, terlalu sedih karena kita tidak diberikan setetes air, karena ada lautan yang insya Allah Allah akan berikan kepada kita, yang Allah janjikan ketika kita mau beriman kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang saleh
mengumpulkan kita dengan para sahabat, mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW tanpa harus mencicipi pedihnya siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bab yang ke-16. Bab 16. Hadisnya hadis yang ke-6 dari bab itu, Pak. Hadis yang ke-6 atau di sini itu hadis dari awal kitab 161. Mungkin penyai Pak Edi 162 dari Abu Musa. Yang aplikasi mungkin 162 atau mungkin 160. Abu Musa al-As'ari. Pinten Pak Edi? 161 sama Pak Rakim. Ya, 161. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bacakan hadisnya. Oh, kita perlu kenalan nih dengan seorang sahabat mulia. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-As'ari dari Bani Asy'ariyah, semoga Allah meridhoinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa Abu Musa? Abu Musa al-As'ari itu, Pak, masuk Islam, beliau tidak langsung ketemu Rasul. Beliau hanya mendengar saja. Jadi seperti kita, Pak. Krungu lek enek Rasul yang keluar dari Makkah. Nggih. Sedangkan kampung beliau itu jauh dari Mekah Madinah, jauh dari Arab, jauh dari Hijaz, Bani Asy'ariyah, dekat dengan Yaman. Maka kebetulan beliau sedang berada di Mesir, Pak. Ya, sedang berada di Mesir, sedang berada di benua Afrika. Ketika beliau mendengar ada para sahabat yang berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, maka beliau berkunjung ke Ethiopia, Pak. Ketemu di sana dengan Ja'far ibnu Abdul Muttalib, seorang yang dikatakan Rasulullah SAW mempunyai dua sayap yang akan terbang ke surga karena kedua tangannya dipotong untuk memegang panji Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketemu si Abu Musa al-As'ari dengan beberapa orang dari kaumnya, dengan Ja'far bin Abdul Muttalib, akhirnya menetap di sana, ngomong, saya mau ketemu Rasul gitu. Maka Ja'far mengatakan, tidak usah, Rasul masih di Mekah. Nanti kalau kamu di Mekah, maka keimananmu nanti yang akan teruji. Wong aku wis saka Mekah hijrah mrene kok. So wae, lek Kanjeng Nabi sudah perintahkan kita untuk hijrah ke satu tempat, ya, atau mungkin Mekah sudah menang, sudah ditaklukkan, maka kita baru datang hijrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Abu Musa al-As'ari menetap di Ethiopia, di Habasyah. Sampai kemudian beliau berhijrah ke Madinah, balik ke Madinah bersama dengan para sahabat yang ada di Ethiopia, Pak, yang ada di Habasyah, itu ketika penaklukan benteng Khaybar. Benteng Khaybar itu bentengnya orang Yahudi. Ketika menaklukkan, Pak, Rasulullah SAW itu Rasulullah mengatakan begini, sesungguhnya akan datang satu kaum yang datang kepada kalian, hatinya itu tidak ada yang lebih saya ketahui, hatinya yang lebih bersih, lebih mudah untuk menerima kebenaran daripada umat itu, daripada kaum tersebut. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang datang adalah Abu Musa al-As'ari bersama dengan satu kabilahnya. Datang ke Khaybar, Pak, langsung disambut oleh Rasulullah, langsung diberikan hidangan yang mewah, sampai-sampai kemudian terkenal di sana namanya hidangan Asy'ariyah. Jadi ini bukan Asy'ari napa niku? Akidah Asy'ariyah bukan. Ini kabilah, namanya kabilah Asy'ariyah. Kabilah Asy'ari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa al-As'ari ini beliau punya kelebihan. Kelebihannya itu suaranya merdu, Pak. Tapi merdunya itu bukan merdu yang membuat tidur. Bukan merdu napa niku? Napa? Merdu yang membuat apa? Hah? Layah-layah ya. Sampai-sampai, Pak,
Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, setiap kali ketemu Abu Musa, mesti Umar mengatakan, syawwikna ila rabbina ya Abu Musa. Wahai Abu Musa, tolong buat kami rindu dengan Rabb kami, wahai Abu Musa, dengan bacaanmu. Jadi Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Musa itu, kalau kata Rasulullah SAW, ketika beliau sedang berkeliling Pak, di kemah-kemah, ternyata beliau mendengar suara yang indah. Nah, ketika dihampiri ternyata suaranya Abu Musa Pak. Maka kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya kamu sudah diberikan satu seruling dari seruling-serulingnya Nabi Daud. Oh berarti Nabi Daud tidak ben senengane hesuling. Bukan. Tapi Nabi Daud itu suaranya indah. Beliau kalau membaca kitab, kitabnya Nabi Daud? Zabur. Kalau membaca kitab Zabur itu Pak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sabbihna wat thair. Bahkan gunung, burung itu ikut ikut bernyanyi, bukan bernyanyi nggih. Ikut membaca Zabur, mendengarkan, mengikuti lantunannya Nabi Daud. Saking indahnya suaranya Nabi Daud Pak, bahkan sampai manuk-manuk kuwi melok-melok. Lek kita kan nyeteti manuk ya Pak. Kita nyeteti manuk, wah apik manuke. Lek iki ndak, lek Nabi Daud dulu manuk sing ikut suaranya, Masya Allah. Saking indahnya suara Nabi Daud. Abu Musa juga indah Pak, tetapi indahnya Abu Musa, lagunya itu lagu yang membuat seseorang rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lagu yang bisa membuat hati kita itu merasa napa nggih? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan taksairu minhu juludul ladina ya'lamun, nggih. Taksairu minhu juludul ladina amanu. Kulit-kulit ini kalau mendengarkan suara yang indah dari lantunan Al-Qur'an akan merinding. Gini apa nggih, Pak? Kadang kalau kita mendengarkan qori-qori nggih, Masya Allah, suara kita napa kulit-kulit ini jadi bulu kuduknya merinding. Oh, bukan karena takut nggih. Nek lewat ning dalan sepi terus merinding ngono, ndak. Tapi kita dengar itu Masya Allah, bahkan bisa sampai kita menangis. Nah, suaranya Abu Musa itu juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Musa ini termasuk seorang sahabat yang dikategorikan ulamanya para sahabat. Ya, ulamanya para sahabat. Jadi sahabat itu tidak semuanya ulama. Sahabat itu tidak semuanya hafal Al-Quran. Ya, sahabat itu tidak semuanya meriwayatkan hadis 10 minimal, tidak. Ada sahabat yang cuma meriwayatkan 1 hadis. Ada sahabat yang tidak meriwayatkan sama sekali. Sinten Pak? Yang dulu pernah kita bahas, sahabat gak terkenal belas, orang duwe riwayat, tapi ada cerita tentang dia mati Pak. Ketika beliau meninggal, ternyata seluruh sahabat yang hadir di situ mengatakan, saya ingin sekali seandainya saya berada di tempatnya. Sinten? Sinten? Hah? Said bin Zaid. Kalau Said bin Zaid ada riwayatnya. Said bin Zaid namanya Julaibib, nggih kan? Julaibib sing orang mau bertamu saja digusah, nggih Pak. Namanya aja Julaibib. Maaf, Julaibib niku Pak tengi, nggih ngetengi nggih. Jadi kotoran tapi kecil. Artinya saja Pak, kotoran tapi cilik. Napa namanya Pak? Nggih tengu. Jadi namanya saja Julaibib gitu loh. Dia itu saking Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Saking dipandang rendahnya, itu beliau mau bertamu itu Pak, kon lunga. Nggih, Masya Allah. Arep bertamu kon lunga. Sudah pernah kita bahas nggih. Masya Allah. Jadi ada sahabat yang seperti itu Pak. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah SAW bagaimanapun bentuknya, nggih. Ada Pak, nanti sahabat niku sampai digugat cerai oleh istrinya. Nanti panjenengan kalau sudah niki Ustaz Ramadan Bulughul Maram sampai bab napa niki? Ibu-ibu sampai bab napa? Lali, was. Nanti kalau sudah sampai kita bernikah Pak, di sana ada napa niku gugatan cerai. Napa gugatan cerai dalam bahasa Arab? Napa? Gugat. Jadi istri meminta menggugat cerai kepada suaminya.
Nah, nanti insya Allah kita akan bahas. Oke. Ya, baik. Jadi ada seorang wanita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat dalam Bulughul Maram itu, dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, oke, sebenarnya suami saya itu serwegep oleh sholat. Ya. Suami saya itu orang yang paling kuat ibadahnya yang pernah saya ketahui. Ya. Tetapi saya tidak bisa menerima wajahnya. Ya. Sehingga saya meminta, ya Rasul, tolong saya mau minta cerai saja daripada saya harus kufur kepada suami saya. Masya Allah, sampai seperti itu Pak. Nggih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggih. Saking nggih, maaf nggih ngapunten, yus rada elek ngoten nggih. Rada elek ini sampai bojone daripada kula kufur sama suami, mending saya tak cerai saja. Sampai ada yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimanapun para sahabat, mereka itu tetap radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka lebih baik daripada kita. Jauh lebih baik. Kita aja tidak ada bandingannya sama sekali, Pak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ketika membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dalam keadaan terlentang, tiba-tiba datang, Pak, seseorang, dia kurus kering, ora ketok wong sugih. Dia tanya kepada si Umayyah, ya, Umayyah si majikannya Bilal. Berapa kau jual nih budakmu? Apa kata Umayyah? 12 ukiyah. Satu ukiyah itu sekitar, kemarin sudah kita bahas, sekitar 30 sekian, hampir 40 gram emas. Ini 12 ukiyah, Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang kecil, yang kurus kering ini? Beliau ambil Pak kantong di pinggangnya ini, dilemparkan ke Umayyah. Maka Umayyah mengatakan, Abu Bakar, lek misale ndek mau mbok bayar, misale mbok tawar sik seperempat dari harga itu, tak kasih. 3 ukiyah tak kasih. Sampean ini rugi pol. Apa kata Abu Bakar, Pak? Loh, ini saudara saya. Kalau untuk menebus saudara saya, walaupun sampean kasih 10 kali lipat, tak bayar kontan. Oh, lo jual gue beli. Masya Allah. Ngece gitu. Lo jual gue borong. Ngece, oh, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai seperti itu para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kalau kita melihat bagaimana para sahabat ketika misalkan waktu perang Mu'tah saja kan sudah pernah kita bahas, ada seorang sahabat bawa 5 sok kurma. Ya, 5 sok kurma, ya Rasul, saya hanya punya 10 sok kurma. Maka yang 5 sok ini saya berikan kepada Anda, yang 5 sok saya tinggalkan untuk keluarga. 2 sak karung beras tok, Pak, teng omah, Pak. Dibagi separuh, sing separuh diinfakkan. Padahal tidak ada yang lainnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jauh kita dibandingkan dengan para sahabat. Kalau katanya tuh kita beda sedikit Pak dengan Rasulullah, beda sedikit dengan para sahabat. Lek kita sedikit-sedikit tidur, kalau Rasulullah sedikit tidur. Nah, kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit sholat, kalau kita sedikit sholat. Beda sedikit saja. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Abu Musa Al-Asy'ari, beliau ketika semakin sepuh, semakin tua, beliau merasa bahwasanya ajal beliau semakin dekat. Ternyata beliau semakin giat untuk beribadah. Sampai-sampai Pak, keluarganya ini, maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pusing. Pak, sampean niki Mbah sampean niki wis tambah sepuh, mbok yo leren-leren sik. Kan banyak rusuh yang diberikan oleh Allah. Lek ora iso ngadeg yo lingguh. Jangan memaksakan diri. Apa kata Abu Musa Al-Asy'ari? Beliau mengatakan, kuda pacu itu kalau dia dekat dengan finish, maka dia akan semakin kencang larinya. Begitu pula saya merasa bahwasanya saya ini adalah salah satu kuda pacu yang dipacukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya merasa bahwasanya finish saya semakin dekat, maka seharusnya saya semakin mengencangkan lari saya. Masya Allah. Sampai beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meninggal karena kelelahan dalam beribadah.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah potret salah seorang dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, salah seorang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW generasi terbaik dari umatku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah kita bahas dulu nggih. Yang dimaksud dengan Islam kafah itu adalah Islam nggih, yang totalitas tapi semampunya. Kalau panjenengan misalnya kita masuk Islam kafah itu seperti apa? Seperti Rasul. Tapi bisa enggak seperti Rasul? Sakit Pak, panjenengan sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Bisa enggak Pak? Oh, bisa. Dituduh isin. Kalau enggak bisa seperti apa yang bisa seperti Rasul? Ya. Kalau enggak bisa seperti Rasul, yo kafahnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar ketika perang Mut'ah, bisa menginfakkan seluruh hartanya, diinfakkan. Bisa Pak? Misalkan open donasi, Masjid Syekh Musa mau membangun gedung, langsung ada Pak yang datang, ini seluruh harta saya, simpanan saya, nyoh. Apa yang Anda tinggalkan Pak Edi? Allah dan Rasulnya. Berani nggih? Enggak. Bagaimana bisa nggih? Betul sakit. Paling tidak nggih ya sebisanya, semampunya. Itulah kafah. Bukan berarti kemudian ketika kita berinfak nggih, bukan tidak totalitas, hanya bisa berinfak 2.000, hanya bisa berinfak 5.000, hanya bisa berinfak 500. Bukan berarti kita belum kafah. Gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah para sahabat, itu potret miniatur kehidupan kita. Kafahnya para sahabat ya seperti itu, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tidak bisa seperti Abu Bakar, ya seperti Umar, istilahnya separuh. Bisa Pak? Ada yang bisa? Abu Bakar itu Bapak Ibu dirahmati Allah, napa niku menginfakkan seluruh hartanya, itu benar-benar semuanya Pak. Sampai bapaknya Abu Bakar namanya Abu Kuhafah, itu juga sudah masuk Islam radhiyallahu anhu. Ini sampai datang tanya kepada Asma. Asma itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, kitab Adabul Mufrad. Asma ini sampai tanya Pak kepada Abu Kuhafah, tanya kepada Asma. Karena tadi Abu Kuhafah dengar-dengar, wah, Abu Bakar bawa seluruh hartanya. Ya. Maka si Abu Kuhafah tanya kepada Asma, nak, katanya bapakmu membawa seluruh hartanya untuk diinfakkan. Apa benar? Apa kata Asma? Oh, boten Pak. Niki lho. Terus kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, diperlihatkan di tembok itu ada lubang Pak. Biasa digunakan untuk menyimpan harta. Di situ diisi sama Asma, terus kosong plong Pak. Diisi sama kerikil Pak. Ini loh, Mbah, niki loh Mbah. Abu Kuhafah sudah tua nggih, pun napa niku buta. Niki lho Mbah, lho jenengan jadi diisi kerikil, terus kemudian diwadahi kantong-kantong duit ngoten niku Pak. Niki lho, tesih to. Jadi bener-bener Pak, seluruh tabungannya nggih, seluruh tabungan duit cash wabeh entek. Ada yang berani? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Islam kafah. Ada yang kafah seperti Wahsy, ada yang kafah seperti Bilal, ada yang kafah seperti Abu Musa al-As'ari, ada yang kafah seperti Abu Sa'id al-Khudri, dan lain sebagainya. Itulah kafah. Kafah itu totalitas tapi semampunya, layaknya takwa. Takwa itu juga totalitas tapi juga semampunya. Setidaknya kita merasa harus menerima dulu, seluruh aturan Allah diterima. Entah kita masih terseok-seok untuk menjalankan perintah Allah, atau kita masih kadang tersandung dari larangan Allah. Ketika kita tetap berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita, amal soleh kita, perbuatan kita, ibadah kita, itulah ketika kita sudah dinobatkan sudah masuk Islam secara kafah. Jadi jangan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ampun kemudian disamakan, sampean infak gur 5.000 gak kafah, aku iki lho 10.000 kafah. Bapak Ibu yang dirahmati, itulah kafah, masing-masing punya kemampuan, masing-masing ada batasannya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nggih. Jadi itu potret salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Maka sepatutnya kita mengenalkan Pak para sahabat Nabi kepada putra-putra kita. Sahabat Nabi niku mboten namung 1 2.
Yang ikut perang Hawazin itu ada 10.000 orang. 10.000 orang. Nah, ini sahabat kabeh itu. Jadi kita kalau cuman kenal Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali, ya aduh masih kurang. 10 sahabat masuk surga, yang dijamin masuk surga saja udah hafal gitu Pak. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Abu Musa? Kala dia berkata, ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail. Di Madinah ada satu kejadian, suatu kali, suatu malam ada satu rumah yang terbakar. Falamma hudditha, ketika diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim, dengan tentang keadaan mereka, qala, maka beliau bersabda, inna hadhihin nar, sesungguhnya api ini aduwwul lakum, musuh bagi kalian. Fa idza nimtum, kalau kalian tidur, fatfa'uha ankum, maka kalian padamkanlah. Muttafaqun alaihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu kali ada satu kebakaran di Madinah. Maka ketika sampai kabar itu kepada Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, ini loh api ini musuh. Kok bisa api dikatakan sebagai musuh? Namanya musuh itu kan memadoroti kita, Pak. Tapi api itu memberi manfaat atau madarat? Ada manfaatnya, ada madaratnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Arabi beliau mengatakan, api itu asalnya memberi madarat untuk kita kalau secara langsung. Kalau secara langsung, geni kei tangannya ya melocot matang ya. Tapi kalau pakai perantara, kalau ada perantara, maka itu tidak lagi menjadi madarat. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan musuh itu api itu adalah musuh bagi kalian. Karena apa? Kalau secara langsung itu akan memadoroti kalian. Tapi kalau untuk perantara, untuk masak, untuk kemudian penerangan, untuk obor dan lain sebagainya, maka itu akan jadi manfaat. Nah, tapi kalau secara langsung, entah itu dinyosne nenggon napa niku meja, entah itu dinyosne neng kulit, entah itu dinyosne neng baju, ya panggah akan terbakar. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Rasul mengatakan api itu musuh bagi kalian. Artinya jangan main-main dengan api, jangan main-main dengan api. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil istimbat juga bahwasanya Rasulullah SAW ingin ajarkan kepada kita, hendaknya manusia itu berhati-hati dengan segala sesuatu yang membahayakan. Air niku bahaya napa mboten? Aslinya ndak. Api juga tidak bahaya, tanah pun juga tidak bahaya. Tapi lek kakean yo bahaya, lek tanah dibandemne yo bahaya. Saya teringat dengan pertanyaan iblis kok dibakar pakai api, padahal dia kan juga terbuat dari api, tapi kok siksaannya dari api, bagaimana mungkin bisa merasa sakit? Si ulama yang ditanyai menjawab pakai no Pak, dibandem Pak, lemah lempung, sampean guys sekolah lempung dinyet-nyet terus dibandem nih, loro ora? Loh, loro, yo kuwi digawe sekolah lemah lho, dibandem loro. Apa meneh iblis dibakar ya loro. Masyaallah. Jadi dirahmati Allah. Api itu sekali lagi api itu adalah musuh kita. Maksudnya musuh itu adalah api itu senantiasa memberikan madarat, kecuali ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka Allah mengatakan mata'ul lakum, sebagai satu bekal untuk kalian. Hendaknya manusia berhati-hati dengan segala sesuatu yang memberikan madarat. Kalau misalkan ternyata ada satu perkara yang ada madaratnya, ya hati-hati. Apapun itu, entah itu api, entah itu kemudian air dan lain sebagainya, ya itu ada anjuran dari Rasulullah SAW bahwasanya segala yang memadarati kita hendaknya kita berhati-hati. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian ulama kontemporer itu mengiaskan api ini dengan lampu.
dengan lampu. Jadi sebagian ulama mengatakan ini apinya itu api-api lentera dulu, karena ini terjatuh maka kemudian membakar. Maka begitu pula kalau kita punya satu yang menyala lampu listrik itu kalau malam dipadamkan. Tapi kemudian ulama yang memberikan yang mengkiaskan dengan hal tersebut memberikan garis bawah. Apa itu? Selagi bisa untuk diminimalisir bahayanya, maka diperbolehkan kita untuk tetap menyalakannya. Kalau misalkan lampu misalnya nggak berbahaya, tapi ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, katanya kalau lampu nyala kita tidur, lampu menyala itu jelek untuk apalagi untuk ibu-ibu untuk alat reproduksi, katanya jelek. Ya wallahu a'lam bishawab kalau dalam kedokteran. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah sekali lagi jadi entah itu lampu ataupun listrik ataupun hal-hal yang lainnya, api kita masak dan lain sebagainya, kalau misalkan memang itu berbahaya maka setidaknya kita memadamkannya sebelum tidur. Kalau panjenengan ibu-ibu sedang masak ya jadi tinggal. Misalnya ibu-ibu misalkan uripe ning nggon guwa uripe ning nggon hutan misalkan ada lentera, ya lenteranya kalau malam dimatikan. Kalau malam dimatikan tangga digasak sama babi hutan. Nggih, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nggih napa nggih, Pak? Apa malah lek urip iku digasak? Nek sing urip-urip malah digasak. Ya, taib. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, apalagi yang bisa kita ambil di sini? Babakan lampu itu, Pak. Lentera itu dibahas sama Nabi. Itulah agama kita. Agama kita itu syamil, menyeluruh. Orang mau BAB, ini aturannya wakeh nggih, Pak. Ini apa nggih? BAB ora oleh karo dzikir, gitu. Ora oleh karo maca Quran. Nanti kemudian kalau misalkan ada perbedaan apakah pakai sekat atau tidak pakai sekat, misalkan kalau tidak pakai sekat tidak boleh menghadap ke kiblat. Nggih, masyaallah. Terus kemudian nanti harus ditutupi dan lain sebagainya. Gitu aja aturannya wakeh. Mau pipis, masya Allah, mau pipis saja aturannya banyak. Bagaimana supaya tuntas? Maaf ngapunten, dadak dipluwut barang sing bapak nggih. Sampai ada anjuran seperti itu nggih. Kita wahing saja juga ada aturannya. Itulah agama kita, Bapak Ibu dirahmati Allah. Bukan berarti Allah ingin mengekang kita dengan aturan-aturan, tapi Allah itu tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Bukan bukan Rasulullah SAW ingin membatasi pergerakan kita. Tidak bebas saya. Semakin lama saya ngaji, semakin banyak yang tidak boleh. Gitu, Pak. Ternyata ini gak oleh, ini gak oleh. Waduh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan berarti Rasulullah SAW Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin mengekang kita. Tidak. Ya. Akan tetapi Rasulullah SAW itu ingin kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala itulah aturan yang terbaik untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sering kita bahas bahwasanya ini kan juga babnya itu bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sunnah. Ya, itulah aturan-aturan Allah, tidak bisa diambil secara acak. Tidak bisa diambil kemudian iki lek gelem tak jikok, iki lek ra gelem ora tak jikok, kaya barang prasmanan. Nggih. Nah, misalnya ini prasmanan ini galek napa pun enten. Pak Karim biasanya ke Solo sana teng Wonogiri banyak nggih. Barang-barang prasmanan iki gelem diambil, ini gak gelem ndak diambil. Sunnah itu bukan seperti barang prasmanan yang bisa kita ambil yang kita mau, yang tidak mau tidak kita ambil. Aturan Allah juga tidak seperti itu. Harus kita ambil seutuhnya. Itulah yang dimaksud dengan kafah. Seutuhnya, totalitas, tapi semampunya. Jangan membanding-bandingkan kafahnya kita dengan kafahnya orang lain. Karena kemampuan yang kita miliki itu berbeda dengan kemampuan orang lain. Sampean durung sinau kitab iki berarti durung kafah. Sapa sing ngomong nggih? Sing ngomong lak mbahmu lah.
Masya Allah. Oke, baik. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kafah itu seperti takwa. Yang namanya takwa itu semampunya, sekuat tenaga. Begitu pula dengan kafah, totalitas tapi juga sekuat tenaga dan semampunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Berarti tinggal diamalkan saja. Nyantol semua insyaallah. Alhamdulillah. Niki kalau saya lihat insyaallah seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari niku lek misale sinau niku mboten nate nggih catatan, Pak. Sampai kemudian beliau itu paling muda. Orang tahu gawe catatan. Nah, sampai teman-temannya itu getem, Pak. Sampeyan iki gak gawe catatan. Gawaya cah cilik gak gawe catatan. Saiki rene sampeyan orang gawe catatan nyapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya Imam Bukhari balik bertanya. Sik. Begini saja. Coba saya lihat catatannya sampean. Tolong dibacakan. Dibacakan Pak hadisnya, Pak. Hadasana ini. Ini salah iki. Tulisanmu iki salah. Ya. Iki salah iki. Prawine dudu iki. Ketika ternyata dilihat tenanan, Pak, ditanyakan kepada gurunya, ternyata benar Imam Bukhari. Imam Bukhari itu beliau tidak bawa catatan, tapi ketika pulang beliau diktekan kepada juru tulisnya, Pak. Begini, dicatat sama juru tulisnya. Enak nih. Nah, saya husnudzan insyaallah Bapak juga seperti itu. Ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar dalam menjalankan agama kita, ditolong kita untuk menjalankan ilmu yang telah kita miliki, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan hingga akhir kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.